Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Bapak Ibu guru yang hebat maupun anak-anakku yang hebat pula. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangatkah? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Di sini saya hanya ingin berbagi tentang pembuatan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Di sini di pelatihan mandiri, saya alhamdulillah sudah membuat 8 aksi nyata. Di sini masih ada 4 yang saya belum. Nah, bagaimana saya membuat aksi nyata? Salah satunya saya membuat aksi nyata di topik ke-7. Topik ke-7 itu adalah profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita masuk ke teorinya dulu, tapi jangan lupa Bapak Ibu guru yang hebat maupun anak-anakku yang hebat untuk melihat video ini sampai tuntas. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasi. Semoga channel ini terus bisa membangun dan berbagi dan terus berkibar. Jangan sampai layu diterjang ombak maupun hantaman kerikil-kerikil maupun batu yang besar. Seperti pantun saja. Langsung saja, di aksi nyata ini saya ingin membuat tentang profil pelajar Pancasila, yaitu sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid. Nama saya Teguh Prianto SPDT, Sarjana Pendidikan Teknik dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, di sini berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama adalah beriman dulu. Jadi semua profil Pancasila itu yang pertama adalah dia harus beriman. Nah, saya temukan tadi belakangan, tapi setelah umum adalah profil pelajar Pancasila dia harus beriman. Nah, di sini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada elemen-elemen dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama. Dari elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemahaman agama atau kepercayaan. Ketiga adalah pelaksanaan ajaran agama atau kepercayaan. Kemudian elemen berikutnya adalah akhlak pribadi. Dalam elemen ini, siswa atau murid mampu ataupun memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Dan yang kedua adalah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian akhlak kepada manusia. Dari elemen ini berarti seorang murid mampu memiliki mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian berempati kepada orang lain. Elemen berikutnya adalah akhlak pada alam. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu atau memiliki menjaga lingkungan, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Dan yang berikutnya adalah akhlak bernegara. Ini siswa atau murid mampu memiliki atau melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian dari dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas
dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, di sini ada elemen-elemennya di berkebinekaan. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Di sini siswa mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Elemen berikutnya adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Di sini siswa berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Kemudian elemen berikutnya adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Di sini siswa mampu menunjukkan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, dan yang ketiga adalah menyelaraskan perbedaan budaya. Yang berikutnya berkeadilan sosial. Di sini siswa mampu turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Kemudian ciri pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, di bergotong royong ini ada elemen yaitu kolaborasi. Di sini siswa mampu menunjukkan kerjasama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, menumbuhkan rasa saling tergantungan positif, menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok, serta koordinasi sosial, melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Elemen berikutnya adalah kepedulian. Di sini siswa mampu menunjukkan tanggap terhadap lingkungan, dan yang berikutnya adalah persepsi sosial, memahami dan menghargai lingkungan sosialnya untuk memunculkan situasi yang berjalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya. Yang elemen berikutnya adalah berbagi. Di sini siswa mampu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Kemudian profil yang keempat dari pelajar Pancasila adalah mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas perkembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Nah, di sini murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri, pikiran, perasaan, tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Di mandiri ini ada elemen pemahaman diri dan situasi. Ini mengenali kualitas dan minat serta tantangan yang dihadapi, mengembangkan refleksi diri. Kemudian elemen berikutnya regulasi diri. Di sini siswa mampu regulasi emosi, menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, mengembangkan kendali dan disiplin diri, percaya diri, resilient dan adaptif. Kemudian ciri profil yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Di sini elemen ini mengajukan pertanyaan. Siswa dapat mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akurat, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi. Kemudian elemen berikutnya adalah menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Elemen berikutnya merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang berikutnya mengambil keputusan. Orang yang bernalar kritis bisa membuat keputusan secara yakin. Mengapa? Pasalnya, sebelum mengambil keputusan, mereka mengolah suatu informasi terlebih dahulu. Mereka mengolah informasi secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan. Dengan demikian, mereka dapat yakin dalam mengambil
keputusan. Terus kemudian ciri profil pengajar Pancasila yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, kegiatan sosialisasi ini dilakukan di kelas atau di lab, silakan. Nah, seperti ini didokumentasikan kegiatan waktu kita mensosialisasi ke anak. Berikutnya kita minta umpan balik dari siswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada silakan dikembangkan sendiri. Kalau di sini saya membuat pertanyaan, menurut kalian sebaiknya pembelajaran di kelas seperti apa? Ini dari 20 pertanyaan yang 20 jawaban yang masuk, itu 90% menginginkan mempraktekkan. Tapi 90% ya mempraktekkan, tapi 10%-nya mencatat, menganalisa, dan mempraktekkan. Jadi anak-anak masih terpaku dalam praktek saja, belum sampai ke penalaran yang lain. Kemudian dari 6 dimensi profil ini yang belum saya lakukan adalah ini yang paling banyak, mereka sudah melakukan semuanya. Jadi 35% ini yang belum, ini akan menunjukkan bahwa anak, kita akan tahu anak itu seperti apa yang belum. Oh, ini baru ada anak satu yang kurang bertawaf pada Tuhannya kurang. Jadi kita tinggal menampilkan ke anak seperti apa. Jadi tidak harus kita anggap itu salah atau apa, kita bisa untuk umpan balik ke siswa berikutnya. Setelah di sini ada tulisan, setelah saya pelajari manfaat dari profil pelajar Pancasila, maka saya akan 80% adalah belajar dengan serius dan bertanggung jawab serta amanah sebagai siswa dan generasi muda. 20%-nya belajar sesuai keadaan saja. Ini istilahnya ya jujur-jujuran dari anak. Nah, begitu. Terima kasih. Ini hasil karya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk lonceng notifikasi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan dimusyawarahkan. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan klik notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.